supaya pembagiannya itu tepat. Papa yang bekerja itu bagaimana caranya dia tetap memberikan asuhan yang tepat kepada anaknya. Papaku itu harusnya buat aku bahagia, ya kan? Waduh, itu penting ya. Papaku harus membuat aku bahagia gitu, kayak harus membuat aku merasa aman. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama saya Salsa tentunya di podcast Klinik Arda Sehat untuk semua. Pada podcast sesi kali ini saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh dokter spesialis anak kita, ada Dokter Mary. Halo. Hai dokter. Hai Mbak Salsa, halo Sobat Arda, bunda-bunda, ayah-ayah sekalian di rumah. Gimana dok keadaannya dok? Sehat-sehat, Mbak Salsa sehat ya. Syukur alhamdulillah ya. Oke dok, nah pada sesi kali ini kita ini kan lagi memeriahkan ya dok ya tentang Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 ini apa sih Juli? Ya, 23 Juli. Nah di sesi ini dok, dalam rangka memperingati Hari Anak ini dok, enaknya kita bahas tentang apa ya dok ya? Yang lagi hits parenting kayaknya ya Mbak Salsa. Dok, tentang tumbuh kembang kali ya dok ya. Kalau untuk tumbuh kembang ini kayak pembahasannya agak panjang dan berepisode kayak luas. Iya benar. Dokter, kalau boleh tahu nih pasti Sobat Sehat ini langsung apa sih intinya kayak gitu kan ya. Kalau tumbuh kembang anak tuh sebenarnya itu dipengaruhi oleh apa sih dok? Oke, jadi bertumbuh dan berkembang ya. Bertumbuh itu yang menurut ukuran anaknya tambah tinggi, tambah besar gitu sesuai dengan usianya. Sedangkan kalau berkembang itu lebih ke kemampuan psikososial, kemampuan fisik, fungsinya gitu. Lebih ke fungsi dia sebagai seorang anak dalam menjalani hari-harinya gitu. Nah, yang paling sebenarnya ada 3 poin penting. Sebenarnya mungkin bunda-bunda di rumah juga ayah udah tahu ya. 3 penting yang mungkin udah didengar berkali-kali adalah asah, asi, asuh. Yaitu asah ya gimana kita memberikan pendidikan yang baik gitu, terus asih bagaimana memberikan nutrisi yang baik, yang optimal gitu untuk pertumbuhannya, dan juga asuh ya itu yang termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mendidik, mengajarkan dalam suatu proses yang namanya parenting. Iya, wah seru banget nih. Sobat Sehat di sini udah parenting nih pasti nyinggung-nyinggung lagi nih tentang salah satunya adalah Indonesia termasuk negara bebas peran ayah kali ya. Istilahnya fatherless. Fatherless. Dan di urutan ketiga ya. Kapan Indonesia ada di urutan 100 pernah nggak sih dok? Belum pernah dengar. Jangan sampai urutan pertama aja sih ya. Parah banget sih. Turut berduka untuk Indonesia yang masih mungkin para ayah di luar sana masih mungkin tabu. Kalau dalam bahasa parenting patriarki. Betul, patriarki. Jadi ayah, kalau patriarki itu berarti ibu lebih dominan dalam pengasuhan, dalam perannya dalam rumah tangga. Betul. Baik itu anak, nyapu, nyuci, pekerjaan rumah ya, kerjaan yang lainnya. Ayahnya fokus untuk mencari nafkah. Iya betul. Mungkin masih sebagian besar menganggap hal itu yang wajib ya dok ya. Padahal kalau di dunia tumbuh kembang anak, parenting itu berarti dua-duanya kan dok. Iya, peran ayah dan ibu harus seimbang dan berkesinambungan untuk saling melengkapi. Betul banget ya Sobat Sehat. Jadi yang namanya parenting itu bukan hanya ibu, bukan hanya ayah, tapi keduanya yang sangat penting dalam proses pertumbuh kembangan anak selain tadi nutrisi dan juga pendidikan. Nah dokter, bicara soal parenting nih. Nah sekarang kita juga tahu yang lagi booming sekarang atau lagi viral kemarin adalah kita telah kehilangan sosok motivator peran ayah dari Papa Dali ini kan kemarin mengalami kecelakaan yang akhirnya meninggal. Kita turut berduka untuk keluarga dan juga fans Jennifer, semoga diberikan ketabahan. Mungkin kakak gak kenal kita, tapi kita berdoa semoga kakak juga sehat selalu, adik juga sehat, dan juga peran papa yang selama ini diidam-idamkan oleh wanita di Indonesia ini juga bisa terus terwujud ya. Jadi bisa nyambung ke para peran ayah lainnya. Ya bisa tetap menjadi pembelajaran, menjadi sosok yang bisa ditiru gitu, menjadi role model lah untuk para ayah di Indonesia. Betul, karena memang Bapak Dali ini sosok yang sangat-sangat didamkan oleh para wanita. Betul banget.
karena kita juga cukup shock ya, seorang yang baik kenapa harus lebih cepat diambil gitu sih. Oke, lanjut kita ke masalah parenting ini yang tadi. Selain tadi kan kita udah tahu nih kalau peran tumbuh kembang itu dipengaruhi 3 faktor, asa, asi, asuh ya. Yang kita akan bahas sekarang adalah tentang asuh. Pasti kalau asih itu papa mama juga sudah sering dengar ya. Asuh juga tentang asah, asih, pendidikan, gizi, itu pasti udah sering dengar. Nah, parenting juga pasti sering dengar, cuman yang masih complicated ini adalah parenting. Gimana caranya ini mengatur keduanya supaya sama-sama ayo kita menjaga tumbuh kembang anak kita dengan baik. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, biasanya gini, banyak kasus nih ya, Dok ya. Jadi orang tuanya ada yang stay di rumah, ibunya stay di rumah, bapaknya bekerja. Ada juga yang keduanya sama-sama bekerja nih, Dok. Nah, itu gimana sih, Dok, biar ngatur supaya pembagiannya itu tepat. Jadi papa yang bekerja itu bagaimana caranya dia tetap memberikan asuhan yang tepat kepada anaknya, dan ibunya yang bekerja atau yang tidak bekerja pun pas juga untuk pengasuhan ke anaknya, dan juga untuk menjaga keseimbangan di antara papa mama ini supaya anaknya juga tumbuh dengan baik. Itu seperti apa, Dok? Iya, idealnya kan memang pengasuhan oleh papa dan mama, ayah dan ibu ya, sama-sama di rumah. Tapi kan untuk tuntutan ekonomi kayaknya agak susah. Tapi banyak loh sekarang teman-teman saya yang saya kenal itu banyak yang akhirnya memutuskan untuk work from home atau work from anywhere supaya bisa memaksimalkan kebersamaan dan pengasuhan untuk anak-anaknya gitu. Beruntunglah mereka punya privilege itu ya. Benar-benar. Nah, iya. Mereka bisa pasif, bukan? Iya, pasif income, ataupun bisa memang pekerjaannya tidak membutuhkan mereka di kantor gitu kan. Itu privilege gitu buat mereka. Nah, buat kita-kita ini yang mungkin belum bisa menikmati privilege itu, sebenarnya kalau yang banyak saya pelajari juga soal parenting, karena itu kan ilmu terus berkembang ya. Ada 3 momen penting untuk kita meninggalkan meninggalkan rasa bahagia pada anak, yaitu 1 pada saat dia bangun tidur, yang kedua pada saat dia sebelum tidur, yang ketiga pada saat dia sedang menghadapi suatu event besar dalam hidupnya. Jadi ada yang bilang 3 menit pertama setelah anak bangun, yang kalau anak itu pada saat bangun disambut dengan hangat oleh kedua orang tuanya atau salah satu, itu akan meninggalkan memori yang sangat indah bagi dia, dan dia akan mendapatkan kelekatan attachment yang lebih baik kayak orang tuanya. Sama halnya dengan sebelum tidur, 3 menit sebelum tidur kita mengantar anak kita tidur, membacakan buku atau menemani sampai dia tertidur, itu juga salah satu momen yang bisa membekas. Dan momen yang ketiga adalah momen besar. Momen besar itu seperti misalnya anak di sekolah sedang ada, misalnya anak cowok ada pertandingan nih, pas lagi pertandingan bola antar kelas dan dia salah satu pemainnya. Walaupun sesibuk apapun kita sebagai ayah, sebagai ibu, ketika kita bisa menyempatkan diri untuk menonton, hadir pada saat dia menjalani momen besar itu juga salah satu yang hal yang bisa membekas, memberikan memori yang indah pada anak. Atau misalnya kalau anak perempuan sedang pentas seni, acara pentas seni di sekolah. Jadi kalau yang banyak yang aku baca sih itu 3 momen penting. Kemudian juga membagi waktu. Mungkin alternatifnya jika ayahnya bekerja, ibunya di rumah aja. Pada saat ibunya full di rumah, ayahnya sedang bekerja, ibunya yang melakukan pengasuhan, menemani bermain. Nah, pada saat ayahnya pulang nih, nggak langsung dong ayahnya duduk main HP, gantian ya. Iya, masih diperdebatkan ya. Banyak banget viral di TikTok kan. Baru datang main handphone. Iya, karena saya sudah bekerja. Padahal itu kan momen yang tetap bisa menikmati kebersamaan. Kalau misalnya kita kerja dari pagi sampai sore, anak tidur malam, kita cuma punya waktu berapa jam sih? 3-4 jam aja kan sama anak-anak. Justru di waktu yang sempit itu kita berusaha untuk membangun keterlibatan, membangun attachment, membangun kebersamaan dengan anak gitu. Nah, bedanya kalau peran parenting antara ayah dan ibu, misalnya kalau pada ayah itu cowok, lelaki itu, pria itu kan makhluk logis, makhluk logika. Jadi kalau pada dari anak itu akan belajar lebih tentang logika, tentang penyelesaian masalah, tentang keberanian mengambil resiko. Nah, anak-anak yang dekat dengan ayahnya
dari penelitian jangka panjang itu akan tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri, anak yang kreatif dalam problem solving, anak yang berani mengambil resiko, anak yang kalau ada masalah tidak lari tapi dia mencoba mencari solusi. Betul seperti itu. Nah, bedanya kalau wanita itu makhluk perasaan. Jawaban rasanya. Tapi dari situ pun anak belajar gitu cara untuk betul mengelola emosi, menyayangi, bahasa-bahasa kasih itu kan kita belajarnya dari ibu kita. Wajah itu juga dari perempuan ya, jadi yang bisa belajar karena jarang banget laki-laki tuh bisa memberikan kadang-kadang kita nggak tahu ekspresi dia tuh beneran marah apa ya gitu kan ya, apa dia sedih gitu, kadang dia bisa menutupi semuanya. Ya walaupun wanita juga sebenarnya bisa ya untuk menutupi, cuman kalau menurut aku emosi di wanita tuh sangat berpengaruh banget buat si anak ini tumbuh menjadi orang yang punya mimik wajah, punya emosi yang bisa diatur. Betul. Iya gitu sih Mbak Salsa. Oke, ternyata ada ininya banyak banget perannya. Jadi kita nggak bisa ngasih emosi terus ke untuk tumbuh kembang anak ya. Kita juga harus memberikan logika kepada anak kita. Jadi memang peran kedua orang tua ini penting banget nih ya dok ya. Kalau misalnya dia nggak bisa misalnya keluar, mungkin ada yang orang tuanya keluar kota kayak gitu ya dok ya. Akhirnya kan diasuh sama pengasuh nih. Kita tidak menyalahkan pengasuhnya ya. Itu hak-hak dari orang tua mau mengasuh, tapi paling tidak saat orang tua itu bertemu dengan anaknya, gunakan golden moment itu untuk menjadikan anak tersebut memperoleh apa yang harusnya mereka peroleh. Seperti itu ya dok ya berarti ya. Karena memang golden momentnya itu pas mereka bertemu langsung ya. Iya. Mungkin pas bangun tidur atau sebelum tidur, atau mungkin memang kalau tidak bisa bertemu semuanya berarti ya pas saat ketemu itu juga ya fokus sama anaknya gitu. Iya betul. Itu sangat mempengaruhi ya sobat sehat semua. Mungkin berat banget pasti. Aku aja seorang pekerja, jadi aku juga ngerasain buat yang namanya apa kita bilangnya dok, aku kok jadi lupa bahasanya, ikatan batin ya. Ikatan batin membuat bonding antara anak semua itu ternyata tidak segampang itu. Iya betul. Tidak segampang itu. Aku merasakan karena aku juga ibu baru ya. Working mom juga, itu bekerja juga, dan yang seperti yang sobat sehat lihat kayaknya ya pagi siang sore malam hajar aja udah makanya gitu ya. Terus ya ternyata memang membuat bonding kepada anak itu memang tidak semudah itu. Jadi di sini tuh cuman hanya gini loh sebenarnya kalau peran anak, peran ayah dan peran orang tua untuk perkembangan anak seperti itu ya dok ya. Jadi ya yang menyudutkan satu sama lain enggak. Jadi memang ayo sama-sama buat masyarakat Indonesia biar kita nggak fatherless lagi atau bebas dari peran ayah, tidak dicap sebagai masyarakat yang patriark. Kebiasaan deh, mulut belibet. Ya kebiasaan jadi dominan yang wanita untuk mengasuh anak, kerjaan rumah itu kita hilangkan maksudnya. Buat aku yang di tengah-tengah antara milenial dan Gen Z, merasa milenial padahal aku masuk Gen Z gitu kan. Yang itu kayak ini harus kita tebas nih ya gitu kan. Kita harus ayo sama-sama gitu kan. Misalnya kita punya waktu bareng, apa yang bisa kita kerjain bareng kita kerjakan. Kayak gitu itu kayaknya lebih istimewa ya. Walaupun pasti bakal ada banyak perdebatan yang wow. Untuk mengasuh anak tuh banyak banget perdebatannya karena menyatukan dua hati. menyatukan dua hati kan. Iya. Wow, luar biasa sekali teman-teman semua. Ya mungkin sobat sehat sana juga merasakan yang sama ya. Tapi tenang aja untuk sobat sehat, kalau misalnya nanti mengalami kesulitan dalam pengaturan gitu ya, di klinik ada dokter spesialis anak. Kita juga ada dokter spesialis anak, ada 3 ya, dan salah satunya ada dokter Mary. Kita juga ada psikolog. Iya betul. Iya, kita bisa berkolaborasi bareng, kita bisa melihat tumbuh kembang anak dengan dokter anak ya kan. Kalau misalnya nanti ada yang perlu didiskusikan, jadi psikolog ini bukan buat yang bermasalah aja ya, tapi kayak membantu, bukan membantu untuk memutuskan, tapi kita sendiri yang memutuskan pemecahan masalah itu sebenarnya ya. Iya, jadi psikolog itu hanya sebatas merangkum, menguraikan masalah ya. Jadi nanti kita yang akan seperti melihat, jadi kayak kalau di psikolog tuh kayak melihat ini
yang prioritas kita ternyata kayak gitu-gitu sih. Nah sobat sehat ayo. Apalagi sekarang kan dibilang generasi sekarang tuh generasi strawberry ya. Oh Di luarnya tuh manis segar, tapi dalamnya itu gampang hancur. manis-manis kecut gitu ya. Lanjut gitu. Tapi ada lagi sebutannya Mbak, generasi durian. Di luarnya tuh kelihatan kuat kokoh, tapi dalamnya juga lembek gitu. Jadi sebenarnya harapannya sih kita sebagai orang tua masa kini ya, ya Gen Z milenial itu kita jadi agent of change. Jadi kita jadi, kalau dulu kita mendapat pola parenting dari orang tua kita mungkin yang patriarki itu, yang ibu kita di rumah, ayah kita full bekerja, kita sedikit sekali komunikasi dengan ayah, kita bahkan mungkin kita tumbuh dengan kurangnya komunikasi, kurangnya kebersamaan. Ayo kita sama-sama jadi agent of change, kita yang berubah karena sekarang ilmu lebih luas, kita bisa dapatkan ilmu dari mana aja gitu. Dari sosial media, banyak buku, banyak juga buku yang electronic book gitu. Kita bisa dapatkan ilmu secara luas. Mungkin kalau ayah ibu kita dulu terbatas pengetahuannya, jadi yang menurut mereka dapatkan dari orang tua mereka, ya mereka akan turunkan gitu ke anak-anak mereka. Tapi memang polanya akan seperti itu. Kurang lebih apa yang akan hal-hal baik yang kita dapat dari orang tua kita akan lebih mudah kita terapkan. Betul. Sebenarnya hal baik atau hal buruk itu akan dengan kita mudah karena kita sudah mengalami itu. Iya betul. Nah, tapi ketika kita mau belajar dan kita punya nih ilmunya, tahu ilmu aja dulu deh, nanti penatalaksanaannya sesuai dengan kesabaran yang setipis tisu itu juga sih sebenarnya. Ya memang untuk di era sekarang ini ya benar-benar kita harus melakukan yang namanya perubahan. Enggak masalah apa ya, bukan jangan disangkut pautin sama partai dan segala macam ya. Jadi perubahan untuk apa? Untuk kita memutus tali pola asuh yang memang kita anggap itu bukan tidak baik ya, karena masih ada yang dari orang tua kita zaman dulu juga ternyata masih baik loh. Iya. Dan generasi kita kan dibilang generasi yang tough ya. Iya, yang mau dihantam kayak apa juga kita maju aja terus gitu. betul. Nah, jadi kita sekarang menjadi generasi yang ayo kita sama-sama membuat tumbuh kembang anak kita menjadi lebih baik lagi kayak gitu kan ya, dengan pengalaman yang sudah kita lalui, pengalaman yang sudah kita terima, mata dunia yang sebegitu luasnya kita bisa lihat gitu kan ya. Itu jadi kayak pelajaran buat kita kan ya, berarti ya Dok ya. Nah itu sangat penting banget nih buat kita menjaga tumbuh kembang anak kita supaya lebih baik lagi gitu kan ya. Jangan salah loh, anak GTM itu juga bisa karena parenting juga ya Dok. Iya betul. Jadi anak GTM atau lebih ke picky eater gitu. Kalau GTM itu sebenarnya istilah umum yang gerakan tutup mulut. Jadi ya anak itu secara normal perkembangannya pasti ada fase GTM. Iya betul. Mungkin ada yang anak-anak yang lebih sering GTM-nya, ada anak yang sekali 2 kali dalam 1 minggu, sekali 2 hari lah GTM-nya, sisanya makannya tahap gitu. Tapi kalau yang namanya picky eater, nah itu tergantung atau kembali lagi dari kebiasaan makan yang dibangun oleh kedua orang tua. Nah, itu tadi. Jadi segala sesuatu yang nantinya akan anak itu hadapi, anak itu jalani, itu pasti nanti dulunya itu dari pola asuh. Gitu. Nah, jadi gimana kita caranya nih untuk memberikan pola asuh yang baik supaya anak kita tumbuh dengan baik, ya itu tadi. Dan semoga sih ya kita semua memang bisa gitu membagi-bagi karena memang kan tadi yang sudah kita bilang ya Sobat Hayati apa sih ya. Iya, apalagi sekarang kan zamannya gadget luas ya. Anak itu bahkan udah bisa mengakses gadget yang bahkan orang tuanya tuh nggak ngerti apa sih yang diakses, games yang mengarah ke pornografi. Itu bahkan banyak orang tua yang ternyata nggak tahu anaknya sudah bisa mengakses itu. Jadi sebenarnya orang tua adalah inner circle pertama yang harus bisa menciptakan atau membentuk tameng supaya anak-anak ini bisa tetap berada di jalur yang benar gitu. Dan itu memang sampai sekarang dan nanti ke depannya akan lebih sulit lagi kalau kita orang tua tetap pakai model pengasuhan dari orang tua kita gitu.
kita mencoba untuk meminimalisasi batasan kita dengan anak gitu. Kita coba untuk menyelami dunianya, kita mencoba untuk mencari tahu ini anak sukanya apa sih sejauh. Karena kalau anak itu apalagi usia sekolah, lebih percaya sama temennya daripada sama orang tuanya itu bisa terjadi loh. Iya kan, lebih dengerin kata temannya daripada kata orang tuanya. Nah itu kenapa ya? Karena tidak terbentuk attachment, tidak terbentuk perasaan yang secure, yang aman dari orang tuanya. Apalagi anak perempuan terhadap ayah. Kita tahu ya ayah itu adalah cinta pertama dari seorang anak perempuan gitu. Kalau dari banyak penelitian, banyak studi, anak perempuan yang tumbuh besar tanpa kehadiran bukan cuma fisik ya, kehadiran dalam pengasuhan, kehadiran peran ayah, kedepannya itu beresiko terhadap pergaulan bebas, beresiko terhadap seks bebas, karena yaitu dia tidak menemukan sosok laki-laki yang bisa dijadikan panutan, sosok laki-laki yang bisa, oh aku mau suamiku nanti seperti ini loh. Yang dia dapatkan adalah ada orang atau lelaki lain yang bisa memberikan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan sentuhan yang selama ini dia tidak dapatkan gitu. Jadi figurnya tergantikan. Betul, mencari figur yang harusnya tidak bisa menggantikan, tapi perannya jadi terambil karena tidak ada attachment bonding yang dibangun sejak kecil. Itu kenapa papaku itu harusnya buat aku bahagia. Ya kan? Waduh itu penting ya. Papaku harus membuat aku bahagia gitu kan, kayak harus membuat aku merasa aman ya kan. Bukan cuman buat anak merasa aman, buat istrinya juga, buat ibu gitu. Bener. Kita kalau kerja nitipin kalau juga ada WhatsApp ya. Iya benar. Oke, terima kasih banyak dokter, ini ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk sobat sehat semua di sini. Mungkin tadi ada selip-selipan kita berbicara, sambil ngobrol, nggak apa-apa sobat sehat. Kalau misalnya sobat sehat ingin konsultasi, jangan ragu untuk ke klinik Arda, bertemu dengan dokter Mary. Boleh. Nah, dokter Mary ini kan praktek di klinik Arda setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah itu setiap jam 20 ya dok ya, jam 20 malam. Dan ini bisa melayani semua konsultasi dan juga vaksinasi buat anak sobat sehat semua gitu ya. Nah gitu sobat sehat, mungkin nanti di lain waktu kita akan membahas yang lebih lanjut lagi ya dokter ya. Boleh. Seru banget, ini kita akhirnya tahu, oh Hari Anak itu bukan cuman kita merayakan Hari Anak aja, tapi Hari Anak itu ya semua kebutuhan tentang anak ya tadi asah, asih, asuh gitu kan ya. Kita bahas sekarang adalah asuh gitu ya. Dan jangan lupa untuk papa-papa harus membuat anaknya bahagia dan juga aman. Dan istrinya juga jangan lupa dibuat bahagia ya. Karena istri yang bahagia itu rumahnya aman. Iya betul, setuju. Gitu. Oke gitu ya sobat sehat. Jangan lupa untuk sobat sehat semua, kalau yang suka dengan video ini tolong di subscribe dan di share ke teman, sahabat, orang tua, pokoknya semua yang mungkin sudah punya anak bisa di share. Terus juga kalau yang mau pembahasan lebih lanjut tentang tema yang ingin sobat sehat dengar ya bisa ditulis aja di kolom komentar atau melalui DM di Instagramnya Klinik Arda ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Klinik Arda, TikToknya Klinik Arda nanti akan ditayangkan di sini. Jangan lupa ya, dan untuk reservasi nanti bisa ke nomor WhatsApp di Klinik Arda. Gitu ya sobat sehat. Nah sobat sehat seperti biasa, sehat itu hak untuk semua orang. Untuk itu di Klinik Arda, sehat untuk semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter Mary. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Untuk kita semua, demi kesehatan kita.